Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat pagi. Kita akan mempelajari matematika kelas 5 bab kecepatan bagian 2. Oke, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari atau mencari tentang jarak, karena kemarin kita sudah mempelajari tentang kecepatan. Jarak, apa itu jarak? Jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, jelas? Bagaimana rumusnya? Kita ingat dulu yang kemarin, rumus segitiga. Jarak sama dengan ada apa aja? Jarak, kecepatan, waktu. Ada garisnya. Nah, kalau garis horizontal tadi itu adalah dibagi, vertikal itu dikali. Karena kita mencari jarak, maka yang kita tutup adalah jaraknya. Nah, kita dapat membuat rumus. Jadi, ini yang dilanggar. Tinggal apa jaraknya? Kecepatan dikali waktu. Kita tulis jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, S sama dengan V per T. Atau bisa kita ambil huruf depannya. C sama dengan K kali V. C itu jarak, K adalah kecepatan, V adalah waktu. Kalau yang satunya tadi adalah bahasa Inggrisnya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam dengan kecepatan 55 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Jangan lupa, ditanya, dijawab. Nah, ini diketahui T, 2 jam. Atau waktu W, 2 jam. V, kecepatan, atau tulis saja K sama dengan 55 km per jam. Terus yang ditanyakan S atau J, jarak. Nah, masih ingat ya rumusnya? Nah, kita ingatkan lagi. Rumusnya jarak, waktu, kecepatan. Nah, kita tutup apanya? Jaraknya. Maka carinya nanti kecepatan dikali waktu. Oke. Nah, jawabnya jarak sama dengan V kali T sama dengan 55 dikali 2. Ini tidak usah ditulis satuannya biar kalian fokus ke angkanya. 55 kali 2 adalah 110. Karena yang ditanyakan jarak, maka satuannya adalah yang jarak kilometer dari ini. Dari kecepatan itu ada satuan jaraknya, maka yang dipakai kilometernya. Jadi, jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut 110 km. Contoh yang kedua, Edo naik perahu cepat dari dermaga Pulau K ke Pulau L dengan kecepatan 120 km per jam. Ternyata, Edo hanya membutuhkan waktu 15 menit. Berapa jarak kedua pulau tersebut? Nah, diketahui apa aja? T 15 menit atau W 15 menit. Jarak kecepatannya atau V 120 km per jam. Yang ditanyakan apa? Jarak. Jadi ketika kita hanya 3 poin, jarak, kecepatan, atau waktu yang akan ditanyakan. Nah, ingat kita tutup. Nah, berarti kecepatan kali waktu. Rumusnya, ingat ya, kecepatan dikali waktu. Nah, maka penyelesaiannya, karena tadi waktunya atau T-nya 15 menit, maka kita taruh dulu dikonversi ke jam.
di mana menit ke jam itu dibagi atau dikali 1/60. Nah, ini bisa ditulis seperti ini, 15/60 jam. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 15, sama dengan 1/4 jam. Maka, mencarinya jarak, S sama dengan V kali T, kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya 120 dikali 1/4 yang sudah dirubah ke jam. Nah, sama dengan 120 boleh dicoret dengan 4. Ini langsung 120 dibagi 4 sama dengan 30. Jadi, jarak kedua pulau tersebut adalah 30 km. Nah, sekarang kita mencari waktu tempuh. Apa itu waktu tempuh? Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Nah, sama seperti tadi ada JKW ya, jarak kecepatan waktu. Karena yang kita tanyakan waktunya, maka yang ditutup adalah waktu. Nah, kalau seperti ini, tanda horizontal adalah apa tadi? Dibagi, ya benar. Dibagi, maka kita bisa menuliskan rumusnya. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Oke, atau di rumus singkatnya T sama dengan S per V. Atau rumus bahasa Indonesianya W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, langsung ke contoh. Seorang atlet lari menempuh jarak 9 km dalam waktu 1 jam. Berapa jam waktu yang diperlukan pelari untuk menempuh jarak 27 km? Apa aja yang ditanyakan? Nah, yang diketahui nih. 9 km waktu 1 jam dan jarak 27 km. Hati-hati ya, ini ada tulisan jarak. Karena ini jarak dengan waktu, maka yang diketahui K ini termasuk kecepatan. Kecepatannya berapa? 9 km per jam. Jaraknya 27 km. Yang tidak ada yang mana? JKW. Oh, yang nggak ada W-nya. Berarti W itu ditanya. Berapa jam? Nah, kita ingat rumusnya dulu. Nah, kita tutup waktunya, maka rumusnya itu tandanya dibagi. Jadi W sama dengan J dibagi K. Kita menggunakan yang bahasa Indonesia, kita coba. W itu waktu, jarak dibagi kecepatan. Nah, kita masukkan. Oh, jaraknya 27. Bagi 9. Udah enak kan? Dapat 3 jam. Jadi, waktu yang diperlukan pelari untuk menempuh jarak 27 km adalah 3 jam. Contoh yang kedua, Pak Agung mengendarai mobil dari Surabaya ke Ponorogo yang berjarak 200 km dengan kecepatan 50 km per jam. Nah, ini digarisbawahi dulu, ada angkanya. Ia berangkat pukul 10.20 dan selama perjalanan sempat 1 kali istirahat selama 20 menit untuk sholat zuhur. Pukul berapa Pak Agung tiba di Ponorogo? Ditanya, diketahui, maaf. K 50 km per jam. Jaraknya 200 km. W itu waktu berangkat 10.20. W istirahat berarti waktu istirahat 20 menit. Tentunya yang ditanyakan, lihat kalimat pertanyaan pukul berapa, berarti W tiba ada berapa jam.
Nah, maka yang sama aja dengan mencari waktu. Maka kita tutup waktunya. Kalau kita tutup waktunya berarti dibagi. Nah, bisa diselesaikan. Jawab W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sama dengan 200 dibagi 50. Sama dengan 4 jam. Nah, untuk mencari waktu tibanya, W berangkat ditambah waktu istirahat ditambah waktu tempuh. Sama dengan 10.20 tambah 20 tambah 4. 4 jam itu nulisnya seperti ini. Sama dengan 14.40. Jadi Pak Agung tiba di Ponorogo pukul 14.40. Bagaimana kalau ada kejadian berpapasan? Ada dua mobil yang berlainan arah atau berlawanan berangkatnya. Nah, sebuah mobil berangkat dari kota A menuju kota B dengan kecepatan VA. Ada mobil lain pada saat yang sama berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan VB. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, jadi dari kota A, mobil A berangkat mobil B dari kota B. Kecepatannya berangkatnya waktunya sama, kecepatannya berbeda, tiba-tiba ketemu di tengah jalan. Nah, jadi waktu bertemu dapat dicari dengan rumus W sama dengan jarak dibagi kecepatannya kalau berpapasan itu ditambah. Tapi nanti rumusnya kembali mencari waktu. Atau kalau pakai bahasa Inggris begini, T sama dengan S per V-nya dijumlah. Kecepatannya kan ada 2. Oke, langsung ke soal. Nah, Pak Ahmad mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Berangkat pada pukul 8. Sedangkan pada saat yang sama, Pak Budi mengendarai mobil dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak kota A ke kota B adalah 200 km. Apabila mereka menempuh jalan yang sama, pukul berapakah mereka berpapasan? Maaf. Nah, kita tulis diketahui dulu. Diketahui K, Pak Ahmad. K itu kecepatan Pak Ahmad itu 40 km per jam. Kecepatan Pak Budi sama dengan 60 km per jam. Jaraknya 200 km. Waktu berangkatnya sama-sama jam 8. Berarti yang ditanya sama, waktu berpapasan. W berpapasan. Tadi jawab, W sama dengan, karena berpapasan, maka kecepatannya dijumlah ya, ingat. Nah, sama dengan kita masukkan angkanya ke dalam rumus. C 200, jaraknya 200, kecepatannya ada 2 dijumlah. 40 tambah 60 ada 100. Maka ini yang dijumlah dulu. Setelah itu 200 dibagi 100 ada 2 jam. W berpapasan sama dengan W berangkat ditambah waktu tempuh. Jam 8 ditambah 2 jam sama dengan 10. Jadi mereka berpapasan pukul 10. Bye. Thank you atas perhatiannya. Anak-anakku, semoga sehat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.